Sore Mitra Kampus, pada kesempatan kali ini program kesayangan kita Berita Kampus akan menghadirkan liputan-liputan yang seru dan sayang untuk dilewatkan. Salah satunya liputan edisi khusus Imlek yang dikemas secara informatif, gaul, dan menginspirasi. Program ini merupakan hasil kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip dengan TV Borobudur Semarang. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dewa Dewanta dan berikut ini Berita Kampus selengkapnya. Sejak kepindahannya pada Juli 2010 lalu ke kampus Tembalang, sejumlah gedung Universitas Diponegoro yang berada di daerah peleburan kosong dan tidak termanfaatkan dengan baik. Agar tidak terkesan kosong, pihak universitas akan mengoptimalkan gedung tersebut menjadi pusat belajar bagi mahasiswa pasca sarjana. Lama tak dihuni dan terkesan tidak terawat keberadaannya, Rektor Universitas Diponegoro mengambil langkah untuk mengoptimalkan gedung yang ditinggalkan oleh program sarjana. Lahan seluas 7,5 hektar tersebut meninggalkan 5 gedung bekas program sarjana yang nantinya akan dijadikan pusat belajar bagi mahasiswa program pasca sarjana. Seperti bangunan FISIP yang telah direhab dan dimanfaatkan oleh mahasiswa S2, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Hukum yang baru saja hijrah Desember silam. Sedangkan untuk menunjang sarana kebudayaan, bekas bangunan Fakultas Ilmu Budaya akan digunakan untuk pusat pengembangan kebudayaan dan kuliah Diploma 3. Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, kemudian peternakan, kemudian bekas USM itu akan kita bangun convention hall. Gedung convention yang bertaraf internasional yang bisa mengakomodasi sekitar 5.000 peserta. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ilmiah, seminar, expo, job fair, itu bisa ditampung di sana. Sebagai universitas riset tahun 2020, Universitas Diponegoro harus mengandalkan perkembangan program pasca, terutama bidang penelitian. Pranamia Dewati, Rani Wijayanti, Tim Liputan, Berita Kampus. Setelah sempat mandek beberapa tahun, perubahan nama Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro dalam waktu dekat akan segera terrealisasi. Saat ini perubahan nama yang diajukan sejak 1988 tersebut tinggal menunggu keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adanya perubahan nama Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro menjadi Fakultas Peternakan dan Pertanian dilatar belakangi oleh kebutuhan tenaga ahli pertanian yang semakin meningkat di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna menyiapkan tenaga ahli yang berkompeten di bidang pertanian, mengingat sebagian besar masyarakat bermata pencarian sebagai petani. Perubahan nama yang telah menjadi keputusan Rektor pada tanggal 8 Januari 2011 lalu, kini tinggal menunggu keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhammad Nuh. Betul, sudah kita sahkan di Senat. Itu atas permintaan dari pimpinan Fakultas Peternakan. Sementara di peternakan sendiri, sekarang ini kan ada kebijakan konsorsium ilmu peternakan itu hanya satu, namanya ilmu ternak. Jadi sangat disayangkan kalau resources yang demikian banyak itu hanya mengampu satu program studi. Dengan demikian, maka ada gagasan yang punya kepakaran di bidang pertanian itu didaya gunakan untuk membuka program studi baru namanya pertanian. Itu alasan ke dalam. Sedangkan alasan keluar sekarang ini fenomena persoalan pertanian itu sangat krusial untuk mendapatkan sumbangan pemikiran dari dunia akademik. Ditemui di tempat terpisah, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk perubahan nama tersebut, seperti melakukan penambahan alat dan fasilitas perkuliahan untuk jurusan produksi hasil ternak di sana. Karena prasarana itu
yang dulunya program studi teknologi hasil ternak kan ngurusin pangan. Pangannya berasal dari ternak, susu, telur, dan daging. Maka alat itu bisa dipakai untuk pangan dalam waktu luas. Tapi mesti ada penambahan setiap tahun. Kemudian agrobisnis tidak butuh alat banyak, hanya komputer kita sudah punya dari sosial ekonomi peternakan. Yang dari agroteknologi hanya laboratorium ilmu tanaman makanan ternak, itu semuanya mengurusi tanaman, tapi hanya tanaman untuk pakan ternak. Tapi nanti berkembang ke tanaman biasa, tanaman makanan, tanaman pangan, yang artinya nanti bisa dipakai sebagai modal untuk program studi S1 agroteknologi. Jadi sudah ada sumber dayanya, baik manusia maupun fisik, ya sudah ada. Dengan perubahan nama tersebut, diharapkan pendalaman konsentrasi pemilihan jurusan buat mahasiswa semakin banyak sehingga adanya sinergisitas antara bidang peternakan dan bidang pertanian. Ali Mukmin, Natasha Mandagi, Tim Liputan, Berita Kampus. Setelah jeda komersial yang berikut ini, Berita Kampus akan hadir dengan liputan mengenai serba-serbi Imlek, jadi jangan kemana-mana ya.